Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Andreas bertarung melawan Modras Alphen. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Modras yang menyerang Andreas, Nickel dan Taimur. Setelah itu, tiba-tiba ada serangan yang mengarah pada Andreas. Di sana Andreas merasa, kalau menyerang Modras tidak ada gunanya. Andreas merasa kalau pasti ada sesuatu tentang jam itu, dari 3 yang kecil hanya ada 1 yang berfungsi untuk sekarang. Di sana Modras berkata, kalau Andreas berlari seperti tupai, ini tidak akan ada akhirnya kalau dibiarkan. Di sisi Andreas dia fokus melihat ke arah jam di atas. Di sisi Modras dia berkata, kalau dia akan membuat pertarungannya semakin menyenangkan. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah petir di atas Andreas. Di sana Andreas, Nickel dan Taimur sudah bersiap untuk menahan petir tersebut. Setelah itu petir itu pun menyambar Andreas, dan Andreas di sana menyuruh Nickel untuk menghentikan sihirnya. Setelah menerima perintah, tiba-tiba Nickel sudah melesat ke arah Modras, akan tetapi serangan Nickel masih bisa dihindari oleh Modras. Dengan tiba-tiba Modras sudah berada di belakang Nickel, dan langsung menyerang Nickel dengan sihir petirnya, akan tetapi serangan itu tidak berpengaruh pada Nickel, lalu Nickel pun langsung balik menyerang Modras, tetapi serangan Nickel masih bisa dihindari. Setelah itu Modras berkata, kalau dia hanya perlu mengalahkan Nickel dengan kekuatannya. Tiba-tiba di sana sudah ada cahaya yang sangat cerah di atas Nickel. Di sisi Andreas dia merasa, meskipun Andit sekuat apapun melawan sihir cahaya, dia akan hancur kalau terus-menerus menerima serangan. Setelah itu tiba-tiba Modras sudah berada di belakang Nickel dan bersiap mau menyerang. Di sana Andreas menyuruh Nickel untuk kembali. Di sisi Modras dia kebingungan karena tiba-tiba Nickel menghilang. Di sana Modras berkata, kalau pertarungannya akan menjadi semakin menarik. Di sisi Andreas dia merasa, kalau Modras pasti tahu kalau Andit dan sihir cahaya tidak cocok. Tapi dia terus menggunakannya untuk menyerang. Di sana Andreas berkata, kamu hanya bisa menggunakan elemen yang dikendalikan jam berputar itu kan, kecuali special sihir. Di sana Modras berkata, kalau Andreas berhasil mengetahuinya, itu adalah aturan yang ditentukan oleh Modras saat dia meninggalkannya di tempat tersebut. Tanpa adanya restriksi, maka tidak peduli berapa banyak orang yang menyelesaikan tower, mereka tidak akan bisa mengalahkan dirinya, dan itu hanyalah kelemahan kecil. Meski begitu Andreas tidak bisa memberikan serangan fatal. Di sana Modras memberitahu Andreas, kalau tidak punya kesempatan untuk menang. Setelah itu Modras pun langsung menyerang Andreas, tetapi Andreas masih bisa menghindari serangan tersebut. Di sana Andreas berpikir, apa sebaiknya dia menyerang menggunakan sihir, atau bertahan, dan Andreas rasa apapun yang dipilih, karena dia proyeksi, maka dia akan menghilang setelah menghabiskan mana miliknya, dan menggunakan sihir seperti itu pasti menguras banyak mana. Setelah itu Andreas mencoba mendeteksi pusat mana, di sana Andreas menemukannya, ternyata pilar-pilar di sana yang terus memberikan mana. Setelah Andreas menemukan pusat mananya, Andreas langsung bergerak. Setelah itu Modras menyerang kembali Andreas, tapi Andreas menahan serangan itu dengan sihir tanahnya, karena Andreas telah tahu elemen yang Modras gunakan, jadi Andreas bisa memblokir serangan itu dengan mudah. Setelah itu tiba-tiba Modras sudah berada di belakang Andreas, dan dia pun langsung menyerang Andreas, akan tetapi untungnya Andreas masih bisa menahan serangan tersebut. Setelah itu Modras menyiapkan sihirnya yang lain. Tidak lama setelah itu Modras pun langsung mengeluarkan sihir airnya yang sangat banyak, sampai membuat genangan di tempat tersebut. Di sana Andreas menyuruh Taimur untuk berpencar. Taimur dan Andreas pun langsung berpencar. Setelah itu tiba-tiba Modras sudah berada di depan Taimur, dan dia langsung mengeluarkan sihir airnya yang berbentuk naga. Di sisi Andreas dia bergumam, kalau Modras mengincar Taimur maka dia akan sampai ke pilar duluan, akan tetapi Modras sudah menyiapkan sesuatu untuk Andreas, lalu pusaran air pun muncul dan langsung menutupi pergerakan Andreas. Andreas di sana sudah tidak bisa bernafas karena dipenuhi oleh air. Setelah itu Andreas memanggil Andit yang lainnya. Setelah itu, Andit raksasa pun mulai muncul dan menghancurkan pilar. Di sana Modras berkata, kalau di zamannya dulu tidak ada makhluk raksasa.
Setelah itu tiba-tiba raksasa di sana menyerang Modras. Tetapi Modras bisa menghindari serangan itu dengan langsung pergi dari tempat tersebut. Tetapi di sisi Andreas dia terkena gelombang air dari serangan raksasa. Di sana Modras muncul di belakang raksasa lalu dia berkata, kalau itu bagus, karena kalau tidak begitu pertarungannya akan membosankan dan selesai begitu saja. Di sana Andreas berkata, kalau lebih baik Modras berhati-hati karena dia telah kehilangan satu nyawanya yang berharga. Kita beralih di luar tower. Di sana orang-orang sedang kebingungan karena Andreas belum keluar. Padahal sudah berjam-jam. Di sisi dia merasa kalau ayahnya akan kesulitan menjelaskan kejadian tersebut ke para bangsawan. Dengan tiba-tiba Vivian datang lalu dia berkata, dia belum keluar. Kedatangan Vivian tersebut membuat Dian terkejut. Di sana Dian berkata, kamu sudah kembali. Di sana Vivian bertanya, apa yang terjadi pada Andreas? Di sana Dian berkata, kalau para profesor sedang menyelidikinya, tapi mereka sudah melakukannya tanpa henti selama berjam-jam. Di sana Dian juga bertanya pada Vivian, kenapa pakaian Vivian terlihat lusuh? Di sana Dian bergumam, apa yang dilakukan oleh Vivian, selama beberapa hari sampai terlihat begitu. Dia berlatih sejak saat itu, dan dari penampilannya dia bahkan tidak tidur, dan bahkan tidak mandi. Di sana Vivian berkata pada Dian, ayahmu adalah seorang Tower Master kan? Dan menyuruh Dian untuk melakukan sesuatu. Dian di sana berkata, kalau dia tidak bisa melakukan apapun, meski Vivian meminta, karena dirinya hanyalah murid. Kita beralih kembali di dalam tower. Di sana Taimur dan Rudo masih bertarung melawan Modras. Di sana Andreas bergumam, kalau Modras kapan saja dapat kesempatan dia akan menyerang dan menghentikan gerakan Rudo. Setelah itu tiba-tiba Modras sudah berada di belakang Taimur dan langsung menyerang. Setelah itu ombak besar pun langsung mengarah ke Taimur. Di sisi Andreas dia merasa kalau yang diincar oleh Modras adalah Taimur. Jadi Andreas punya kesempatan untuk menghancurkan pilar yang lainnya. Di saat Andreas bergerak menghancurkan pilar itu, tiba-tiba ada air yang melindungi pilar tersebut. Ternyata Modras sudah mengetahui rencana Andreas. Setelah itu Andreas mengeluarkan nikel kembali. Nikel dan Rudo pun langsung menghancurkan pilar. Di sana Modras berkata, kalau dirinya tidak menyangka kalau Andreas akan mengeluarkan kembali Andit yang telah ditarik mundur. Di sana Andreas merasa kalau Modras terlalu santai, dan sepertinya menghancurkan semua pilar yang tersisa bukan berarti pertarungannya berakhir. Di sana Modras berkata, apa kamu sudah ingin menyerah? Kamu sudah aku berikan kesempatan. Di sana Andreas berkata, kalau daripada pilar, dia lebih tertarik pada jam yang ada di belakang Modras. Di sisi Nikel dia sudah menyiapkan sebuah serangan. Di sana Andreas mempercayai Nikel untuk menghancurkan jam yang ada di atas, sedangkan Andreas akan menyerang Modras. Di sisi Modras dia malah tertawa. Di sisi Andreas dia kebingungan karena Modras tidak menghentikan dirinya. Di sisi Nikel dia pun langsung menebas jam yang ada di sana, akan tetapi ternyata jam tersebut ada dinding yang melindunginya. Di sana Modras berkata, kamu pikir Modras akan membiarkan kelemahan sihirnya tanpa perlindungan? Modras di sana tidak menghentikan Andreas, karena Andreas bebas melakukan apa saja. Lalu Modras berkata, kalau hanya sesuatu yang setara dengan ahli sihir, yang bisa menghancurkan jam tersebut. Di sana Andreas berkata, kalau yang diucapkan oleh Modras tidak boleh ditarik kembali. Di sana Modras merasa kebingungan. Setelah itu Andreas mengaktifkan kekuatan milik Nikel, dan Nikel langsung melesat kembali menyerang jam yang ada di sana. Tebasan dari Nikel pun langsung membuat ledakan di tempat tersebut, dan sampai membuat tower itu bergetar. Orang-orang di luar tower pun melihat tower di sana bergetar, dan orang-orang bertanya, apa yang baru saja terjadi? Apakah dia masih bertarung? Di dalam tower di sana, ternyata serangan Nikel masih belum bisa menghancurkan jam yang ada di sana, akan tetapi jam tersebut juga dilindungi oleh sihir air milik Modras. Di sana Andreas berkata, aku pikir kamu tidak akan menghentikanku. Di sana Modras terkejut dengan kekuatan Nikel. Setelah itu Modras berkata, kalau tower ini masih akan digunakan untuk ujian tahun depan, kalau Andreas menghancurkan jam itu, maka tower akan runtuh. Setelah itu Modras akan memberikan Andreas lulus kalau bisa menghancurkan pilar terakhir. Tapi Modras ingin tahu apa yang akan ditunjukkan Andreas setelah memahami triknya.
Tapi Modras tidak menyangka kalau Andreas benar-benar mencoba menghancurkannya. Gaya bertarung Andreas memang sangat berbahaya, tapi Modras tidak membangun tower ini untuk membunuh murid-murid. Di sana Andreas terkejut, karena kalau Andreas menghancurkan tower, itu tindakan yang tidak bisa diperbaiki. Setelah itu Modras memberi Andreas sebuah hadiah. Itu adalah cahaya perak berkilau. Kalung itu bisa mempertajam otak penggunanya. Itu sangat berguna ketika memakai mana atau aura. Setelah itu Andreas berterima kasih pada Modras. Di sana Modras berkata, kalau itu menarik, karena kucing yang seharusnya mencapai kesempurnaan di kehidupannya, makhluk mitos, dan bahkan Andit yang bisa mempertajam dan menggunakan kekuatan dewa, mereka adalah bahan penelitian yang bisa membuatnya tergila-gila kalau dirinya melihat semasa dirinya hidup. Tapi yang paling menarik dari semuanya menurut Modras adalah tubuh Andreas. Karena di tubuh Andreas seolah-olah ada makhluk dari zaman mitos yang lampau atau mungkin sesuatu yang lebih tua dari itu dan bahkan lebih berbahaya tinggal di dalam tubuh Andreas. Di sana Andreas bertanya, apa dirinya boleh pergi sekarang? Di sana Modras berkata, kalau Andreas boleh pergi. Di saat Modras mau menghilang dia berkata, kalau apapun yang terjadi jangan menaruh semua kepercayaan pada dewa-dewa dan dia memohon agar membimbing dunia ke arah yang benar. Setelah berkata seperti itu, Modras pun menghilang. Di sana Andreas bergumam, meskipun dia hanyalah proyeksi tapi dia sudah mengetahui semuanya. Setelah itu Andreas berkata, kalau dirinya sudah berhasil menyelesaikan tower Modras Alphen. Pada akhirnya Andreas berhasil menyelesaikan tower yang telah dibuat oleh Modras Alphen. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.